Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sukinah Sarjana Pendidikan dan Ibu Gea Pratita Ratune Sumja, serta hadirin yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita bisa bertemu di kesempatan kali ini walaupun secara daring. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita semua ketahui, pendidikan telah menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Survei ini cukup mewakili kondisi kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan, Indonesia digambarkan tertinggal 128 tahun dengan negara-negara maju. Hal ini membuat pemerintah segera mengambil langkah misalnya dengan memberlakukan sistem zonasi, mengganti kurikulum, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya, tidak terdapat banyak perubahan yang berarti. Jika pemerintah telah melakukan segala hal, lalu mengapa pendidikan di Indonesia tak kunjung mengalami kemajuan? Ya, salah satunya karena pembangunan fasilitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Ketimpangan fasilitas sekolah yang ada di kota-kota besar dan wilayah terpencil masih nampak sangat jelas. Banyak pelajar di wilayah pedalaman yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak yang setara dengan pelajar di kota besar. Apalagi di masa sekarang, pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Jangankan perangkatnya, di wilayah pedalaman, akses internet saja sulit didapatkan. Hadir yang berbahagia, permasalahan fasilitas bukanlah faktor satu-satunya. Kurikulum bisa juga berkaitan dengan hal ini. Lalu, apakah kurikulum Indonesia sudah benar? Secara konseptual, kurikulum yang kita miliki sudah sangat baik. Namun, kelemahan dari kurikulum kita saat ini ialah pada aspek implementasi dan mengesampingkan peran guru. Dalam perubahan kurikulum, kita lebih konsen pada aspek ini, isi kurikulum itu sendiri. Kelemahan yang paling ketara adalah guru masih memberikan terlalu banyak teori dibanding konsep. Siswa kerap kali hanya bisa menyebutkan tanpa bisa menjelaskan dan memahami. Berbeda dengan negara-negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Praktik dan konsep betul-betul diajarkan sehingga para pelajar memiliki fondasi pemikiran yang ada beberapa kasus. Perubahan kurikulum hanya terbatas pada perubahan materi atau bahan. Perubahan itu juga harus melibatkan perubahan pada tingkah laku dan pola pikir guru. Masa sekarang ini, penggunaan internet dan teknologi tidak perlu dipertanyakan lagi. Buku fiksi pun tidak sepopuler dulu. Tenaga pendidikan yang sudah terbiasa hidup dengan teknologi yang terbatas perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat tercipta pelajar yang berpikiran maju dan sadar akan pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan pendidikan Indonesia di kancah dunia. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah cukup baik, hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Atas dasar beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia, perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat harus ditempatkan pada prioritas tertinggi. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat membawa Indonesia kepada titik puncak keberhasilan, tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam bidang ekonomi hingga kesehatan. Sekian ceramah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ceramah yang kami sampaikan bisa menumbuhkan semangat kita untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.